Ini adalah keluarga Tony. Dan ini adalah temannya Tony. Cerpen ini adalah cerpen yang menceritakan seorang anak yang sangat menepati janji. Selamat menyaksikan Yakum. Sejak kecil, Tony senang bermain mobil-mobilan bersama teman-temannya. Pada suatu ketika, Tony ingin mengikuti lomba balap mobil-mobilan di area balap mobil-mobilan dengan percaya diri bahwa dia akan menang. Arena balap itu bernama Rhino Racing yang terletak di Jalan MT Haryono Riau. Persiapan pun dilakukan setelah Tony membaca pengumuman itu. Kemudian, Tony pun memberanikan diri untuk meminta izin kepada ibunya untuk mengikuti perlombaan tersebut dengan rayuan dan banjir di matanya. Ibu pun memberikan izin kepada Tony, akan tetapi ibu meminta Tony untuk memenuhi syarat, yaitu harus mempunyai nilai bagus pada kenaikan kelas nanti. Tony pun menjawab, "Baiklah ibu, Tony akan berjanji untuk mendapatkan peroleh nilai yang bagus di kenaikan kelas nanti. Akan tetapi ibu juga harus berjanji," pinta Tony. "Apa yang Tony inginkan dari ibu?" tanyanya dengan tegas seorang ibu. "Ibu jangan lupa membelikan Tony mobil-mobilan karena Tony ingin sekali ikut lomba balap mobil-mobilan tersebut," pinta Tony. Mereka sama-sama berharap. Tony yang berharap bahwa ibu akan membelinya mobil-mobilan, sedangkan ibunya mengharapkan nilai yang baik dari seorang Tony. Karena kesepakatan tadi, Tony jadi bersemangat belajar untuk bisa mencapai nilai yang baik supaya bisa dibelikan mobil oleh ibunya. Ya, Tony berangkat ke sekolah. Kesepakatan dengan ibu diceritakannya kepada teman-teman sekelas. Teman-teman sekelas pun juga memberikan semangat kepada Tony untuk belajar lebih rajin. Harapannya jika Tony berhasil, teman-teman juga akan ikut menyaksikan perlombaan mobilan yang menyenangkan itu. "Aku punya ide," kata Tony kepada kawan-kawannya. "Ide apa, Anton?" tanya salah satu kawan Tony. "Jika nilaiku bagus, kan aku akan ikut lomba. Bagaimana jika nilai kawan-kawan bagus, akan aku ajak masuk arena balap. Setuju? Artinya yang nilainya kurang baik tidak bisa masuk dalam arena balap tentunya," kata Tony dengan tegas. Kawan-kawan Tony mengiyakan ajakannya. Secara serentak mereka berseru setuju. Jadi untuk menghadapi kenaikan kelas nanti kita harus belajar keras. Hari demi hari telah mereka lalui bersama. Jadwal ujian kenaikan kelas pun sudah dekat. Oleh karena itu, Tony selalu belajar untuk menyiapkan ujian yang sebentar lagi akan tiba. Tidak waktu tanpa belajar, Tony selalu belajar. Melihat hal itu, ibu merasa iba, namun itulah yang tepat untuk memberikan contoh dan ajaran kepada anaknya. Ibu selalu menyiapkan makanan dan minuman serta menemaninya belajar. Ibu mengatakan, "Ibu senang melihat usahamu untuk mendapatkan nilai bagus. Akan tetapi, jangan karena hadiah kamu terus rajin belajar, namun karena kewajiban dan tanggung jawabmu, Tony," kata ibu dengan penuh perhatian. "Iya ibu," jawab Tony. Kemudian Tony berpesan kepada ibu, "Bu, jika nanti ada kawanku datang, katakan saja jika aku sedang belajar." "Gitu ya ibu," pesan Tony. "Iya," jawab ibu dengan tegas pula. Hal itu disampaikan pada ibu karena Tony pernah diajak kawannya untuk bermain. Salah seorang teman Tony yang pernah mengajaknya bermain sepak bola itu adalah Eddie. Beruntung Tony ingat janjinya kepada ibu. Dengan berat hati Tony menolak ajakan temannya itu. Tony memilih belajar untuk menghadapi ujian kenaikan kelas walaupun ingin bermain sepak bola. Hari berikutnya Tony juga diajak temannya untuk bermain layang-layangan. Demi ingin mendapatkan uang untuk membeli mobilan, Tony tetap memilih belajar. Dengan halus Tony berkata kepada temannya, "Hei kawan, aku akan ikut lomba mobil-mobilan. Ibu akan membelikan mobil-mobilan itu jika aku naik kelas dengan nilai yang bagus. Jadi harus belajar, karena aku tidak mau mengecewakan ibu.
bukankah kita kemarin di kelas sudah bersepakat? Jadi, jika kalian ingin masuk arena balap, nilaimu juga harus bagus, kata Tony sambil mengingatkan kawannya itu. Besok kalau aku berhasil, semua akan kuajakkan masuk arena balap. Asalkan nilai kalian juga bagus, kata Tony meyakinkan teman-teman. Ujian kenaikan kelas pun tiba. Tony pun telah siap menghadapinya. Saat yang biasanya menegakkan itu, bagi Tony tidak merupakan masalah lagi, karena dia sering belajar. Situasi kelas yang sepi dan berlangsung itu menyadarkan bahwa jika rajin belajar pasti nilai akan bagus. Hal itu juga pernah disampaikan oleh bapak guru kelas 2. Katanya, jika kalian bersedia bersusah payah dulu, insya Allah akan baik hasilnya. Bagaikan pepatah yang mengatakan, berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tony sangat bergembira pagi itu yang terpancar dari wajahnya. 3 hari ujian kenaikan kelas itu ia lewati dengan baik. Nilainya pun baik. Tony merasa sukses menempuhnya, tinggal menunggu nilai rapor yang akan dibagikan oleh ibu guru dan diambil oleh orang tuanya besok. Kenaikan kelas yang dinantikan Tony dan orang tuanya telah tiba. Mereka bertiga datang ke sekolah guna memenuhi undangan kepala sekolah. Tony, ibu Tony, dan ayah Tony duduk di deretan kursi paling depan, seolah-olah mereka menjadi tamu kehormatan dengan rasa yang berdebar-debar. Tony menyimak penjelasan kepala sekolah. Kepala sekolah mengumumkan bahwa Tony memperoleh peringkat dan nilai tertinggi di antara teman-teman sekelas. Tony naik kelas. Seketika Tony dihampiri oleh orang tuanya. Mereka tampak bahagia. Kepala sekolah berpesan agar Tony lebih giat belajar supaya nanti dapat memilih SMP yang lebih terbagus. Tony sangat gembira pagi itu karena telah berhasil mendapatkan nilai terbagus. Sesampainya di rumah, Tony dihadiahi uang oleh ibunya untuk membeli mainan mobil-mobilan. Tony anakku, kamu memang kebanggaan bapak dan ibu. Kamu telah berhasil menempuh ujian. Berarti memang pantas untuk mendapatkan hadiah ini. Ini janji ibu. Jadi, ibu telah menepati janji. Kamu beli sendiri mainan itu ya. Mobil-mobilan apa yang kamu sukai, kata ibu pernah penuh rasa bahagia. Keesokan harinya, Tony berangkat ke sekolah. Ia ingin menyampaikan kabar gembira itu kepada teman-temannya dengan wajah yang berbinar-binar. Kemudian, sesampainya di sekolah, Tony bertemu dengan Tita, salah satu temannya yang terlihat sedih. Tita kemudian menceritakan bahwa ibunya sedang sakit keras sejak 2 hari yang lalu. Ayah Tita belum membawa ibunya ke rumah sakit karena tidak mempunyai biaya. Tita sebenarnya tidak bermaksud untuk meminjam kepada Tony, namun Tony merasa harus membantu orang tua kawannya itu. Tony merasa bergerak hatinya untuk membantu Tita, kemudian mengurungkan hadiahnya untuk membeli mainan baru dan memberikan uang itu kepada Tita. Tony tidak bersedih dan tidak kecewa meskipun tidak jadi membeli mainannya. Sebaliknya, ia merasa bahagia jika bisa membantu teman yang merasa kesusahan. Sepulangnya di sekolah, Tony juga menceritakan hal itu kepada ibunya. Teman-temannya pun memahaminya. Ibunya pun merasa bangga karena kerelaan hal Tony menolong orang yang lebih membutuhkan. Sebagai gantinya, ibu membelikan mainan Tony. Tony sangat gembira dan mainan itu adalah mobil-mobilan yang seperti diharapkannya. Sejak saat itu pula, Tony mendaftarkan diri untuk mengikuti perlombaan yang direncanakan. Saat yang menegangkan di arena balap pun mulai terasa. Banyak saingan Tony sudah mahir mengendalikan mobil mainannya. Itu diketahui oleh Tony dan kawan-kawannya ketika berlatih dulu. Akan tetapi tidak pernah merasa kecil hati. Dia semakin bersemangat dan bertentang untuk menang. Kawan-kawannya dan orang tuanya pun menyerakinya dengan tantang. Tony, 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 Tony. Sementara pendukung saingan Tony pun juga menyemangati kawannya. Ruangan yang nampaknya menyerupai arena balap yang semuanya itu menjadi semakin hiruk pikuk. Ayo, ayo, Tony, Tony. Saat mendekati garis finish, mobil-mobilan Tony mengalami gangguan. Tiba-tiba pengontrolnya tersenggol oleh pesaing di sampingnya. Akhirnya Tony finish dengan juara atau posisi kedua. Sekalipun Tony bukan juara pertama, namun tidak menjadi masalah. Yang membanggakan Tony justru dia bisa mengajak kawan-kawannya karena balap karena nilai rapor yang dicapai sekolah bagus.